Lalu muncul pertanyaan, apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Doa pertama, kata malaikat Jibril, bu'dun liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Kata malaikat Jibril, celaka orang yang kalau dia mendapati bulan Ramadan, dia berada di tengah-tengah Ramadan, tapi Ramadan berlalu, dia tidak diampuni dosanya. Ramadan berlalu, tapi Allah tidak mengampuni dosa seorang hamba. Alhamdulillahi mukawwidil akwaan al-mawjudi azalan wa abadan bila makan al-munazzah 'an syakli wal a'dha'i wal arkan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sidqin wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzah 'anil aini waz zaman wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Ayyuhal hadirun wa inni fawsikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qa'il fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita berbuah kelak menjadi sebuah syafaat yang akan menjadi pertolongan di hari tidak ada yang mampu menolong. Maka bersalawatlah untuknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbicara tentang satu kisah, di mana kisah ini disampaikan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini amat sangat dahsyat nilainya. Satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat-sahabat beliau untuk mendekat ke mimbar. Karena kebiasa kalau Rasulullah akan memberikan tausiah, Rasulullah itu akan memberitahukan kepada sahabat agar sahabat-sahabatnya mendekat ke mimbar. Maka satu hari Rasulullah itu himbaukan kepada sahabat beliau untuk mendekat ke mimbar. Begitu sahabat-sahabat sudah mendekat, Rasulullah lalu naik ke atas mimbar. Ketika Rasulullah naik, ternyata tangga mimbar Rasulullah itu ada tiga gundukan. Maka ketika itu Rasulullah menaiki tangga, setiap anak tangga itu yang dinaiki, Rasulullah itu menyebut kalimat amin. Begitu Rasulullah naik, lalu Rasulullah kembali turun. Para sahabat saat itu merasa sangat heran. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tidak mendengar satupun di antara kami yang berdoa. Tapi kenapa ketika tadi engkau naik ke atas mimbar, setiap tangga yang engkau lewati, engkau menyebutkan kalimat amin? 3 anak tangga itu, ternyata 3 kali pula engkau menyebutkan kalimat amin. Padahal kami tidak ada mendengar satupun di antara kami yang berdoa." Maka Rasulullah SAW saat itu menjawab,
Aku mendengar, kalian tidak mendengar. Aku melihat, kalian tidak melihat. Tadi ketika aku menyebutkan kalimat amin sampai 3 kali, Jibril datang ketika aku naik ke atas mimbar. Tadi itu Jibril berdoa, malaikat Jibril itu berdoa. Nah, doa malaikat itulah yang aku aminkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ketahui apa isi doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad, satu hal yang amat sangat perlu untuk kita ketahui, bahwa doa ini amat sangat dahsyat nilainya, bahwa doa ini amat sangat luar biasa kalorinya. Apa sebab? Karena yang berdoa ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kalau malaikat berdoa, malaikat itu punya sifat la ya'sunallah. Dia tidak punya maksiat dosa kepada Allah. Kalau dia berdoa, pasti doanya dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, menjadi sebab doa ini dahsyat luar biasa. Yang mengaminkan doa ini bukan sembarang makhluk, tapi dia khairu khalqillah. Dia adalah sebaik-baik sifat manusia. Dia adalah seorang nabi dan rasul terbaik di dunia dan di akhirat. Dialah yang mengaminkan doa malaikat Jibril. Maka kalau kita lihat dari yang berdoa dan yang mengaminkan doa ini pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan, apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Doa pertama, kata malaikat Jibril, bu'dun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Kata malaikat Jibril, celaka orang yang kalau dia mendapati bulan Ramadan, dia berada di tengah-tengah Ramadan, tapi Ramadan berlalu, dia tidak diampuni dosanya. Ramadan berlalu, tapi Allah tidak mengampuni dosa seorang hamba yang telah melalui bulan Ramadan itu sendiri. Celaka dia, kata Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad mengaminkan doa ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa kata yang disebut celaka, bermakna celaka. Wail misalnya, ketika Allah sebutkan celaka, fawailul lil musallin, wailul lil mutaffifin. Wail artinya celaka, tapi bentuk celakanya hanya biasa-biasa saja. Tapi celaka yang keterlaluan, celaka luar biasa, maka kaidah Arab, orang-orang Arab biasa menyebutkan bu'dun. Kalau disebut bu'dun berarti itu celaka amat sangat luar biasa. Nah, bu'dun ini disambungkan dengan ucapan doa dari malaikat Jibril alaihi salam. Bu'dun liman adraka Ramadan. Amat sangat celaka orang kalau dia berada dalam Ramadan, di tengah bulan Ramadan, Ramadan berlalu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya saudara yang dirahmati oleh Allah? Ramadan ini siang malamnya adalah pengampun dosa. Mana dalilnya? Bukankah dalil yang sahih? Tidak ada dalil yang paling sahih dari dalil ini. Man shoma Ramadan. Siapa yang siang-siang Ramadan ini shoma, dia tahan dirinya, dia berangkat menahan dirinya itu karena imanan, bukan karena yang lain. Memang hatinya sehat, menyimpan iman yang kuat karena iman dia untuk shoma, siam, berpuasa kepada Allah, wahtisaban. Dia itu ihtisab, dia tahu dosanya banyak, dia tahu salah silap lupanya banyak, maka dia ihtisab setelah berangkat dari keimanan. Kalau niat puasa seseorang berangkat dari iman karena ihtisab, memohon karena Allah, dia bekerja karena Allah, beramal penuh pengharapan, bersandar kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Perhatikan hadis ini. Hadis ini tidak menggunakan kata ghafara. Ghafara artinya ampuni, tapi ghufira pasti diampuni
oleh Allah. Saking dahsyatnya hadis ini. Kalau orang puasa karena iman, dia puasa berharap kepada Allah dengan ihtisab, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap pengampun dosa. Bagaimana dengan malamnya? Malam-malam kita berdiri qiyamul lail, kita dirikan salat sunnah, hukumnya sunnah, dia bernama tarawih. Mana dalilnya? Man qama ramadhana. Lagi-lagi di sini menyebutkan qoma. Kalau tadi soma, qoma artinya tegak berdiri. Siapa yang hidupkan malam-malam Ramadan, dia hidupkan imanan karena iman. Lagi-lagi ada kata iman di sini. Wahtisaban, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka pasti Allah akan ampuni. Bagaimana dengan dosa yang diampuni itu? Perhatikan dalam hadis ini. Di sana ada huruf mim berbaris atas bersambung dengan alif. Ma itu harfun mausul yadullu 'alal aliyah. Dia adalah huruf ini menyambungkan seluruh, tidak tanpa batas. Apa maknanya? Andai dosa kita banyak, Allah tetap ampuni, selain daripada dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bertanda siang malam Ramadan yang kita lewati ini, kalau berangkat dari keimanan yang kuat, penuh pengharapan kepada Allah, Allah akan ampuni dosa kita. Tapi kalau andai ada orang di tengah Ramadan, jumpa Ramadan, tapi Allah tidak ampuni dosanya, maka kata malaikat Jibril, itu orang paling celaka dalam hidup ini. Dan doa itu diambilkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini doa pertama. Doa yang kedua, kata malaikat Jibril alaihi salam, bodoh celaka orang liman dzukirta, ketika namamu disebut Muhammad, falam yusalli alaik, tapi orang-orang mendengar ketika namamu disebut, mereka tidak bersalawat untukmu. Celaka orang kalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika dia mendengar nama Nabi Muhammad, dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini banyak pertanyaan. Di sini kadang orang-orang non-muslim bertanya, agak aneh ketika mereka mendengar satu ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikat pun berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi, berselawatlah untuk Nabi. Di sini mereka mengambil dalil Nabi Muhammad itu butuh salawat dari kita umatnya. Ini pemahaman yang keliru, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu sejagat raya ini tidak bersalawat untuknya, tidak mengurangi kemuliaannya di hadapan Allah. Satu jagat raya alam ini tidak satu pun bersalawat kepada Nabi Muhammad, tidak berpengaruh kepada kedudukan Nabi, dia sebagai Habib Allah, dia sebagai kekasih Allah. Lalu kenapa Allah perintahkan kita salawat kepada Nabi? Allah pun bersalawat. Makna salawat Allah kepada Nabi itu rahmatuh wa ridha. Allah merahmati dan meridai Nabi Muhammad. Maka di dalam surah Ad-Duha disebutkan, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau minta Muhammad, aku akan beri. Apa sebab? Karena Nabi Muhammad itu sosok makhluk yang diridai oleh Allah. Bagaimana dengan salawat malaikat? Kata Ibnu Abbas, yatarabbaku, artinya diberkahi. Malaikat bermohon kepada Allah agar Nabi Muhammad itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan salawat kita? Untuk apa kita bersalawat? Apakah untuk Nabi kita bersalawat? Bukan. Salawat kita baca untuk diri kita masing-masing. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan, siapa yang bersalawat untukku, satu kali dia bersalawat untukku, maka Allah akan berikan 10 kebaikan untuk salawat yang satu itu. Tidak sekadar itu, kata Nabi, wa hutun anhu asyru khati'at, maka Allah akan tutupi, Allah akan hapuskan aib cacat kekurangan dosanya 10, dan Allah akan naikkan derajat kemuliaan kebaikannya menjadi 10. Hanya dengan satu kali salawat
Allah berikan 30. Ini amat sangat dahsyat nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kali salawat Allah berikan 10 kebaikan, hapus tutup 10 keburukan setiap kita, dan Allah naikkan 10 derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu kali salawat. Bagaimana dengan puluhan, ratusan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Maka salawat itu hakikatnya adalah untuk pribadi setiap kita. Andai khatib Jumat lupa membaca salawat, batal khatib Jumat ini. Andai ada orang sholat lupa dia membacakan salawat, batal puasanya, batal sholatnya. Andai ada orang di satu majelis lupa dia bersalawat, maka majelis itu dihitung kata Nabi majelis najis, majelis bangkai. Apa sebab? Karena mereka tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah dahsyatnya salawat. Tapi hari ini ada orang-orang yang kritis, menilai dia merasa lebih pintar, dia merasa lebih cerdas. Ada yang berkata, bagaimana mungkin salawat-salawat kita, jarak kita dengan Nabi itu 1443 tahun, hampir 15 abad jarak kita dengan Nabi. Jarak kita, tempat kita ini dengan makam Nabi di Madinah Al-Munawwarah itu ratusan ribu kilometer. Bagaimana mungkin salawat kita baca itu sampai kepada Nabi? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sudah berkata, kata Rasulullah, inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat yang kalian baca itu akan dibawa oleh malaikat, akan digiring sampai ke makamku, kata Nabi. Ada orang yang menggunakan akal logikanya. Dia bertanya kepada Rasulullah, kaifa salatuna ma'rudatun alayka ya Rasul? Bagaimana mungkin salawat kami akan sampai ke makammu ya Rasul? Waqad alimta, sedangkan engkau mungkin sudah terbuai, sudah menjadi tanah, dimakan oleh makhluk di dalam tanah. Kata Rasulullah, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah itu mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Itulah salawat kita. Hari ini kita berselawat, salawat kita ingin langsung dibawa, dikirim ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka celaka orang, kata malaikat Jibril, ketika nama Nabi Muhammad disebut tapi dia tidak bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang kedua. Doa yang pertama, celaka orang kalau dalam Ramadan berlalu tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Kedua, celaka orang kalau disebut nama Nabi Muhammad tapi dia tidak bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, doa malaikat Jibril. Bodon, celaka dahsyat, celaka luar biasa manusia ketika dia masih mendapati orang tuanya hidup, ayah ibundanya hidup, tapi tidak membuat dia masuk ke dalam surga Allah. Masih tampak ada ayah ibunya, tapi dia tidak tunjukkan baktinya. Dia tidak mampu meraih surga lewat ayah dan ibundanya. Celaka orang kalau orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak mendapatkan surga lewat ayah dan ibundanya. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan doa ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, amin, perkenankan ya Allah, kabulkan ya Allah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam doa yang diaminkan oleh Nabi ini, hadis ini bercerita, amat sangat celaka manusia kalau dia masih mendapati orang tuanya hidup, tapi anak-anaknya ini tidak mampu meraih surga lewat orang tuanya. Artinya mereka tidak berbakti kepada orang tuanya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah terbesar dalam hidup ini bukan Allah mudahkan rezekimu, saudara yang dirahmati. Anugerah terbesar dalam hidup ini bukan Allah berikan engkau super power. Allah buat hidupmu hari ini mudah. Allah buat engkau kaya. Allah buat engkau mudah hidupmu. Apapun mampu untuk kau beli. Bukan itu anugerah hidup, saudara. Kalau hari ini Allah berikan engkau
mesti berikan orang tua dalam kehidupanmu. Kalau lewat orang tua itu tak mampu engkau masuk ke dalam surga Allah, sungguhnya engkau menjadi anak yang amat sangat celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menguatkan kepada kita bahwa setiap kita anak harus punya bakti kepada kedua orang tua kita. Ramadan, kita berada di tengah-tengah Ramadan. Cobalah pandang wajah ayahmu. Pemandangan paling dahsyat dalam hidup ini, andai ada sosok manusia pernah langsung melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemandangan paling dahsyat dalam hidup ini, ketika mata telanjang ini langsung menatap Ka'bah, Baitullah. Pemandangan terdahsyat dalam hidup ini adalah ketika mata setiap kita masih mampu melihat raut wajah orang tua kita. Coba pulang dari Jumat ini, tatapkan wajah orang tua kita masing-masing. Setiap hari-hari yang mereka lewati, wajah mereka itu tampak lebih tua, matanya tak lagi terang karena mata itu terjaga. Dia selalu memikirkan bagaimana hidup ini akan layak, bagaimana anakku akan sehat, bagaimana anakku akan sekolah, bagaimana dapurku akan tampak makan kehidupan rumah tanggaku ini. Tangannya tak lagi kuat, tangan itu yang dulu kuat bekerja tukang langgang lintang, tukang peras keringat banting tulang. Tangan itu yang kadang mengais rezeki, dia sikut kanan, sikut kiri, tanduk ke depan, sepak ke belakang. Hari ini tangan itu sudah bergetar. Cium tangan itu wahai saudaraku. Tangan itu yang membesarkan engkau. Dulu tangan itu lembut, hari ini tangan itu begitu keras luar biasa, karena kehidupannya begitu keras demi membesarkan engkau anaknya. Tapi mana baktiku dan baktimu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang di tengah-tengah kita. Kalau satu butir kurma pun, satu kotak kurma pun kita tidak mampu berikan kepada ayah dan ibunda kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sempat kita terhitung menjadi anak-anak yang sangat durhaka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, belikan sesuatu yang amat sangat dicintai oleh orang tua kita. Belikan kokonya, belikan kain sarungnya, belikan mukenanya. Mungkin itu belum tidak mampu membalas jasa ayah ibunda kita. Paling tidak dia akan mendoakan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini hidup kita layak. Kita berpikir karena ilmu kita hidup ini mudah. Bukan saudaraku. Hari ini kita disebut, disanjung, dipuji orang. Hari ini kita masyhur. Menurut kita lebih layak ketimbang orang. Kita mungkin berkata ini berkat ilmuku, ini berkat usahaku. Bukan saudaraku, itu berkah dari doa orang-orang tua kita, karena doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di hadapan orang tua, jangan tampakkan cerdasmu. Engkau bukan orang cerdas di hadapan mereka. Engkau orang hebat di luar sana, tapi engkau bukan orang hebat di hadapan ayah dan ibunda. Maka diatur begitu hebat dalam Al-Quran. Ada kaul, ada term komunikasi, ada berbicara dengan saudara, kaulan sadida. Kadang-kala kita berucap harus tegas, kaulan sadida. Ada ucapan kaulan layyina, ucapan kita harus lemah lembut, ada waktunya lemah lembut. Ada kaulan baliha, ada kaulan maisura, ada ahsan kaulan, ucapan terbaik. Tapi ketika hadapan dengan ayah ibundamu, ketika engkau berbicara dengan orang tuamu, semua term komunikasi itu tidak dipakai. Dia punya term komunikasi yang khusus ketika berhadapan dengan orang tuamu. Faqulu qawlan karima, ucapkan di hadapan orang tuamu ucapan mulia, bukan tegas. Engkau tak perlu tegas di hadapannya, bukan lemah lembut karena levelnya di bawah, tapi ucapanmu harus mulia di hadapan orang tua. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini ada orang peminum khamar, dia mungkin senang nanti dia ditangkap di azab Allah nanti di akhirat. Kalau hari ini ada pemakan riba, mungkin dia senang karena dia kaya raya, nanti dia diazab di hadapan Allah. Andai hari ini na'udzubillah ada pezina, di sini dia mungkin senang, tapi nanti di akhirat dia akan diazab Allah. Tapi ada dosa sebelum mendapatkan siksaan di akhirat, di dunia dia sudah dapatkan DP dari dosanya itu. Apa dia? Durhaka kepada orang tua. Maka jangan sesekali durhaka kepada orang tua.
berikan sesuatu. Mumpung Ramadan seharusnya kita lebih dekat kepada orang tua kita. Peluk, angkatkan tangannya, ciumkan tangannya. Bagi orang tua yang sudah mendahului kita, ziarahlah ke makamnya. Kita tak bisa lagi melihat raut wajahnya, kita hanya mampu melihat batu nisannya saja. Maka angkatkan tangan, mohonkan kepada Allah. Allahumma ighfir li abi, ampunkan dosa ayahku ya Allah. Allahumma ighfir li ummi, ampunkan dosa ibundaku ya Allah. Insyaallah doa-doamu, engkau anak yang saleh, doamu akan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslim jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat kita petik, doa Jibril alaihissalam, doa ini dikabul oleh Allah karena yang berdoa adalah Jibril, yang mengaminkan doa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi doa ini menceritakan tentang orang-orang celaka. Jangan sempat kita termasuk dalam doa ini. Pertama, celaka orang yang kalau dia mendapati Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Artinya Ramadan datang, dia tidak bersungguh-sungguh ibadah karena Allah. Maka sungguh-sungguhlah ibadah karena dia, karena iman dan penuh ihtisab. Yang kedua, doa ini menjelaskan celaka orang kalau disebut nama Nabi Muhammad tapi dia tidak berselawat untuk Nabi Muhammad. Perbanyaklah selawat kita baca bukan untuk Nabi tapi untuk kita. Lewat selawat itu yang membuat doa hari ini kita terkabul. Setiap doa kita tanpa selawat, doa itu tidak akan sampai kepada Allah. Dia hanya sampai di langit pertama, dia hanya sampai di awang-awang saja, dia tidak sampai kepada Allah. Maka dalam doa kita khusus diatur setelah syukur alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kalau bersalam, semua orang bisa bersalam. Bagaimana bersalam kepada Rasulullah? Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka khair khalqillah, assalamu alayka ya safwatullah. Bahkan dalam salat kita bersalam untuk Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Bagaimana dengan berselawat? Bacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka Allah mudahkan hidupmu, saudara yang dirahmati Allah. Yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita petik, celaka orang yang kalau dia masih mendapati orang tuanya hidup tapi dia tidak mendapatkan surga karena bakti kepada orang tuanya. Maka ini berpesan kepada kita ini seorang anak. Memang Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan mengedepankan ibu sampai 3 kali. Ibumu bukan berarti membelakangkan seorang ayah. Ibu memang melahirkan kita, ibu memang menyusui kita, tapi jangan lupakan peran seorang ayah. Asupan makanan kita hari ini itu berasal dari peluh keringat seorang ayah. Seorang ayah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi jangan engkau lupakan peran ayahmu. Kalau bukan karena ridha ayahmu, ibumu pun tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Maka engkau harus berbakti kepada keduanya, ayahmu, ibumu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khair wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر